Halo Sobat Expert, kembali lagi dengan tutorial dan info menarik dari Expert Trainer. Di video kali ini, kita akan membahas seputar ilustrasi. Penggunaan ilustrasi sendiri dalam suatu desain, baik untuk presentasi seperti ini, atau video interaktif seperti ini, maupun postingan sosial media seperti ini, dan untuk tampilan UI suatu sistem seperti ini, tentunya sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat ya dari contoh barusan, dengan adanya ilustrasi, hasil desain terlihat lebih menarik. Nah, tim expert trainer banyak banget nih dapat pertanyaan dari peserta training presentasi. Di mana sih situs yang menyediakan situs ilustrasi gratis tanpa berbayar? Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, di video kali ini, tim expert trainer akan share situs ilustrasi gratis yang bisa digunakan untuk desain teman-teman semua. Kurang lebih akan ada 10 situs yang dibahas, lengkap, komplit dengan cara downloadnya gimana, dan di akhir akan ada contoh penggunaannya itu seperti apa. Oke, situs pertama yang akan kita bahas adalah Undraw dengan alamat undraw.co. Nah, sebelum masuk ke ilustrasinya itu seperti apa, aku mau bahas dulu nih lisensi penggunaan si Undraw ini. Kenapa? Karena biasakan teman-teman kalau misalnya ngambil sesuatu dari internet, baik itu gambar, tulisan, musik, itu dilihat dulu lisensinya. Nah, di sini lisensi Undraw adalah open source illustration. Kita bisa scroll ya ke bawah untuk penjelasan lebih detailnya. Nah, di sini maksudnya open source itu apa? Maksudnya adalah ilustrasinya bisa digunakan untuk proyek apapun, baik komersial ataupun personal, tanpa atribusi dan tanpa biaya apapun. Tapi jangan coba-coba untuk replicate dan redistribute ilustrasi yang ada di Undraw. Nah, di sini ada tampilan Browse Now di sebelah kanan, itu fungsinya untuk masuk ke tampilan ilustrasi. Tara, ini dia tampilan ilustrasinya si Undraw ya. Di sini ada banyak banget. Keunggulan website si Undraw dibanding situs-situs lainnya nanti, itu salah satunya adalah dia bisa ganti warna dominan secara keseluruhan. Contohnya di sini, ini warna dominannya itu mayoritas pada biru ya. Nah, misalnya teman-teman punya warna khusus yang teman-teman mau, misalnya teman-teman mau warna merah. Tinggal digeser aja nih kanan kirinya. Nanti dia bakalan ikut berubah. Atau teman-teman bisa masukin juga kode yang ada di sini. Kode warnanya itu apa? Misalnya punya kode warna spesifik ya. Nah, di sini misalnya aku mau ambil warna pink biar girly-girly ya. Di sini aku ambil warna pink, nanti di sini semuanya langsung berubah. Kemudian, fitur kedua yang ada di Undraw ini yang memudahkan kita adalah adanya fitur pencarian menggunakan kata kunci atau search. Di sini, teman-teman ketik aja kata kunci yang teman-teman inginkan. Contoh, aku misalnya mau ambil tampilan person. Ketiknya pakai bahasa Inggris ya, teman-teman, jangan pakai bahasa Indonesia. Nah, nanti muncul nih ilustrasi hasil pencarian si person tadi. Banyak banget hasilnya. Nah, kita pilih aja salah satu. Contoh, saya mau ambil yang ini. Kita klik aja gambarnya. Kemudian di sini akan ada dua opsi, yaitu download SVG ataupun PNG. Di sini perlu teman-teman tahu dulu perbedaan SVG sama PNG itu apa sih? Nah, di Instagramnya Expert Trainer itu dijelaskan PNG sama SVG itu bedanya apa. Cuma di sini secara gampangnya SVG itu biasanya kita download kalau misalnya kita mau ubah-ubah warnanya lagi. Tapi kalau misalnya PNG itu kita nggak mau ganti warna atau ganti tampilan elemen apapun ya. Jadi di sini kalau saya lebih senang pakai SVG. Kita download SVG-nya. Kalau misalnya teman-teman pakai Chrome, tampilan download-nya itu akan terlihat di bagian bawah nih. Nah, ini di sini ada nih sebelah kiri. Atau teman-teman juga bisa cek di folder download di laptop atau komputer teman-teman masing-masing ya. Oke, situs kedua yang akan kita bahas adalah Freepik dengan alamat freepik.com. Situs ini lumayan tenar ya di kalangan desainer. Dan biasanya teman-teman juga pasti udah pernah dengar Freepik. Situs Freepik tuh apa sih gitu. Karena mayoritas banyak banget teman-teman yang ngambil source gambar dari sini. Freepik ini menyediakan vektor juga,
foto juga, file PSD juga gitu. Jadi banyak banget resource yang bisa kita ambil dari sini. Nah, sebelum download jangan lupa kita baca dulu lagi nih lisensinya apa. Di bagian bawah di sini akan ada term and condition and licensing agreement yang bisa teman-teman lihat ya. Di sini itu agreement-nya itu lengkap banget. Intinya di sini sama ya, teman-teman bisa menggunakan ilustrasi atau gambar atau resource apapun dari Freepik ini untuk komersial maupun untuk personal, tapi ada tapinya nih. Untuk Freepik sendiri, usernya itu kan kebagi jadi 3 ya sebenarnya. Yang pertama, teman-teman bisa download tanpa registrasi sama sekali. Yang kedua, teman-teman registrasi. Yang ketiga adalah akun premium yang pastinya itu berbayar. Di sini, untuk teman-teman yang download-nya itu secara free, wajib memberikan atribusi. Maksudnya atribusi di sini adalah teman-teman bisa ketik di hasil desain teman-teman tuh kayak resource yang teman-teman ambil tuh dari mana aja. Misalnya contohnya salah satunya adalah dari Freepik ini, gitu. Kemudian kita masuk ke tampilan ilustrasinya. Di Freepik sendiri ada 2 ilustrasi yang bisa kita ambil. Yang pertama dari situsnya langsung, yang kedua dari story set. Di sini ada nih ya, di bagian klik more-nya itu ada story set, itu juga ilustrasi yang akan dibahas setelah ini. Kita bahas Freepik-nya dulu ya. Kalau misalnya teman-teman mau ambil tampilan ilustrasi vektor, kita ambil dulu di sini, kemudian kita ketik lagi. Saya mau cari orang juga ya sama people. Kemudian tampilannya akan muncul banyak banget. Di sini yang perlu saya jelaskan adalah kalau teman-teman gak registrasi, satu hari cuma bisa download 3 file yang ada di Freepik ini. Kalau teman-teman registrasi, teman-teman bisa download 10 file yang ada di Freepik ini. Tapi ada limit tertentu untuk user yang tidak mendaftar ataupun user yang mendaftar. Jadi bukan user premium ya. Kalau misalnya user premium, mereka akan dapat akses untuk tampilan yang ada kayak icon di sebelah kirinya ini nih, icon premiumnya ini. Untuk teman-teman yang punya akun premium, ini juga bisa di-download. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang pecinta gratisan, ini nggak bisa di-download. Jadi kalau misalnya ada icon di sebelah kiri warna kuning, itu jangan di-download karena teman-teman nggak akan bisa download juga gitu. Nah, ini untuk tampilan yang bisa kita download nih. Ini yang tadi kuning-kuning tadi nggak bisa kita download ya. Yang bisa kita download misalnya yang ini. Kita pilih aja dan formatnya itu format IPS. Di bagian bawahnya juga ada keterangan lagi nih, lisensi Freepik itu apa. Nah, teman-teman nanti bisa lihat aja langsung. Ini di sini kita download aja biasa. Nah, di sini juga ada keterangan kalau misalnya kita free download itu harus mencantumkan atribut. Jadi biasakan untuk cantumkan atributnya ya, kecuali kalau teman-teman punya akun premium. Kalau punya akun premium nggak perlu pakai atribut, nggak kenapa-napa. Nah, di sini juga akan ke download filenya, formatnya itu zip. Nanti teman-teman bisa buka. Situs berikutnya yang akan kita bahas yaitu Storyset. Storyset ini masih satu perusahaan sama Freepik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau di Freepik bisa langsung akses Storyset atau teman-teman bisa ketik langsung alamatnya di storyset.com. Ya, ini dia tampilan Storyset-nya. Untuk lisensinya sendiri itu karena dia satu perusahaan sama Freepik, jadi lisensinya sama kayak Freepik. Jadi teman-teman bisa baca langsung license-nya itu seperti apa, tapi kurang lebih itu sama. Ini bisa di-download secara free asal teman-teman nggak redistribusi lagi dan mesti kasih kredit juga. Nah, hal yang saya suka dari situs Storyset ini adalah kita bisa ganti warnanya, kita juga bisa tambah animasinya dan dia ada styles-nya itu banyak banget model-modelnya. Contohnya di sini nih tampilan secara keseluruhan ya. Di sini ada stylesnya Rafiki, ada stylesnya Bro, ada stylesnya Amiko, ada stylesnya Pana, dan ada stylesnya Kuate. Di sini juga nuansa warnanya beda-beda ya, misalnya Kuate kuning, Pana merah, Amiko ungu, Bro ijo, atau Rafiki biru. Nah, di sini saya coba ambil yang Pana contohnya. Oke, selain style-style yang barusan, kita juga bisa menggunakan kata kunci langsung nih dari fitur pencariannya si Storyset ini. Contohnya seperti tadi ya, saya pakai kata kunci yang sama, people.
Kemudian kita enter. Nah, ini hasilnya akan banyak banget campuran ya dari Rafiki, Bro, Amico, Pana, dan Kuate. Stylesnya itu yang mana? Nah, kalau misalnya teman-teman mau punya style khusus, misalnya saya di sini pilih Pana ya. Ini juga ada banyak banget hasilnya yang bisa teman-teman pilih. Nah, misalnya saya ambil contohnya yang ini ya. Untuk tampilannya sendiri, teman-teman bisa perhatikan ya, di sini kita bisa ubah warnanya. Jadi, teman-teman gak usah khawatir kalau misalnya, aku mau ambil yang gambar yang stylesnya si Pana nih, tapi mau aku ganti warnanya jadi biru, tentu bisa. Gitu, jadi nggak usah khawatir. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ganti warna jadi biru, ini akan berubah warnanya yang tadinya merah jadi biru, jadi nggak usah khawatir. Sama seperti sebelumnya juga kalau misalnya teman-teman punya kode hex khusus juga bisa dimasukkan ke sini. Kemudian jika sudah di sini juga ada opsi nih untuk background-nya sendiri teman-teman senang yang detail kah atau yang simple kah atau tanpa background sama sekali itu bisa dipilih. Kebetulan kalau saya sendiri senangnya yang detail ya. Nah, di bagian sini juga ada layer. Jadi kita bisa eliminasi nih layer mana yang menurut kita nggak terlalu penting. Contoh di sini karakter satu mau saya ilangin jadi nggak ada orangnya ya. Atau karakter 2 atau karakter 3 gitu. Tapi karena saya suka tiga-tiganya jadi saya ambil tiga-tiganya. Setelah itu, teman-teman bisa langsung download SVG atau PNG-nya atau teman-teman bisa nganimasiin terlebih dahulu supaya hasilnya agak lebih variatif ya. Di sini teman-teman pilih lagi nih elemen mana yang mau dianimasikan. Contoh karakter satu aja. Nah, di sini ada opsinya macam-macam. Ada slide up, ada slide down, ada slide left. Pokoknya banyak ya. Di sini juga ada animasi lainnya lagi kalau teman-teman klik see more animation. Ini banyak banget animasinya, lumayan banyak, bisa atur juga durasinya seperti apa. Nah, di sini ada fitur animate children, maksudnya di sini adalah objek yang terpisah-pisahnya itu bisa dianimasikan juga. Cuman kalau dari saya sendiri sih lebih seneng nggak usah, maksudnya nggak usah ribet-ribet gitu. Jadi saya lebih seneng satu elemen aja yang langsung dianimasiin satu grup. Kemudian di sini juga bisa looping, loopingnya juga di sini banyak ya animasinya, teman-teman bisa lihat aja. Nah, ini biasanya setelah dianimasikan ada goyangnya lagi nih, ada floating-nya lagi. Nah, ini saya suka. Kemudian saya ekspor. Ketika diekspor, nanti tampilannya akan jadi seperti ini nih. Ini cuma satu aja ya objek yang saya animasikan. Terus teman-teman bisa copy paste objeknya untuk biasanya kalau misalnya teman-teman bikin website juga suka atau lihat website suka ada animasi juga di websitenya, itu bisa dipakai atau untuk tampilan UI juga bisa dipakai. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman mau menggunakan untuk di PowerPoint, karena Expert Planner bahasannya banyak di PowerPoint ya. Kemudian di sini, teman-teman juga bisa ganti warna background-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya background khusus ya merah misalnya kayak gitu, atau kita mau ganti jadi biru tua, itu juga bisa. Atau kita mau ganti jadi abu-abu, itu juga bisa. Pokoknya disesuaikan aja, sesuai sama teman-teman, size-nya juga bisa teman-teman ubah. Kemudian jika sudah bisa download GIF-nya atau download videonya. Nanti jika sudah terdownload videonya itu bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, ini juga ada reminder lagi nih. Jangan lupa untuk taruh atribut story set itu ke dalam hasil karya teman-teman. Sekarang masuk ke situs berikutnya yaitu Iradesign. Alamatnya iradesign.io. Nah, di sini kita baca dulu ya lisensinya. Lisensinya ada di bawah. Keterangannya jelas banget kalau misalnya teman-teman bisa bikin project untuk website, untuk web app, untuk personal ataupun komersial, untuk freelance, startup, company, ataupun enterprise. Tapi ada tapinya di sini ya, ada hal-hal yang tidak bisa teman-teman lakukan. Contohnya di sini adalah bikin template dari produknya Iradesign ini, kemudian didistribusikan. Jadi di sini sudah dijelaskan ya, apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Kemudian kita kembali ke situsnya. Di websitenya ini ada 2 menu utama, yaitu illustration. Di sini kita bisa pecah-pecah ya, tampilannya apakah mau karakter aja, mau objek aja, mau background aja, atau semua ilustrasi. Dan di sini juga ada galeri. Saya pilih yang galeri di sini. Nah, yang galeri ini ada kombinasi dari background, dari objek, dan dari karakter. Di sini bagusnya sama kayak Undraw, dia bisa ganti warnanya sesuai sama keinginan kita. Contoh di sini saya ganti warna celananya jadi warna pink atau warna merah ya di sini. Kemudian kalau misalnya kita scroll ke bawah itu semua celananya itu ganti warna. Hal yang sama juga
berlaku sama bajunya. Misalnya bajunya saya mau ganti jadi warna hijau, itu semuanya akan berubah gradiennya menjadi warna hijau, kayak gitu. Jadi bisa teman-teman aplikasikan sendiri sesuai sama kebutuhan. Di sini ketika kita hover ke gambarnya, ke ilustrasinya, akan ada 2 opsi, PNG atau SVG seperti kebanyakan situs pada umumnya ya. Di sini kita pilih aja yang SVG dan hasilnya terdownload. Di sini juga teman-teman bisa copy kode untuk ngapresiasi si Ira Design ini meskipun katanya nggak harus gitu, tapi kalau misalnya teman-teman ngasih apresiasi itu lebih bagus lagi. Next, kita masuk ke situs yang kelima ya. Situs yang kelima adalah Drawkit. Alamatnya drawkit.io. Nah, di sini sebelum masuk ke ilustrasinya, saya mau jelasin dulu lisensinya lagi ya. Kita buka di tab yang baru. Di sini lisensinya itu juga jelas banget apa aja yang bisa kita lakukan dan apa aja yang tidak bisa kita lakukan. Intinya sama, bisa digunakan untuk komersial maupun non komersial. Di sini jelas banget bahwa teman-teman itu nggak boleh jual, nggak boleh redistribute, nggak boleh juga pakai ikonnya untuk logo atau trademark atau brand teman-teman ya, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke situsnya. Di situs ini ada yang tag-nya itu free dan ada juga yang berbayar, berbayar seperti ini ya. Contohnya, kita ambil yang free-nya aja. Di sini di bagian yang gratisnya yang saya ambil adalah Everyday Life Illustration. Kemudian ketika kita klik di sini akan ada 13 vektor ilustrasi, jadi bentuknya itu pack ya, banyak. Kita klik aja free download di sini. Kemudian di sini nanti ada previewnya nih, apa aja yang bisa kita ambil. Sorry. Kemudian di sini karena dia free, kita name a fair price. Di sini kita masukin 0. Walaupun kalau misalnya teman-teman punya harga lain boleh aja ya. Nah, di sini ada biayanya 0, subtotalnya 0, kita check out. Kemudian kita masukin emailnya. Di sini saya pakai email contoh expert trainer. Kemudian klik get. Setelah itu ada keterangan bahwa purchase kita itu sukses dan kita bisa download kontennya. Di sini klik download konten. Kemudian bagian Drawkit Daily Life Vector Illustration kita download. Ya, ini dia hasilnya. Filenya itu bentuk zip. Jadi kalau misalnya zip-nya itu teman-teman ekstrak, itu akan ada 13 vektor ilustrasi yang tadi dicantumkan ya, ilustrasi pack yang tadi. Nah, karena durasinya sudah cukup panjang, jadi bakal kita bagi jadi 2 part ya. Untuk 5 situs pertama akan kita bahas di sini, dan 5 situs berikutnya akan dibahas di part 2. Di part 2 nanti juga kita bakalan bahas contoh penggunaannya itu seperti apa. Jadi teman-teman stay tune terus ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.